Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Adriansyah. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis biaya dan aktivitas testing. Baik, langsung dimulai saja. Proyek yang kami analisis adalah sistem manajemen peminjaman buku perpustakaan, sebuah aplikasi web-based yang bertujuan mengelola transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda di perpustakaan kampus. Proyek ini berskala menengah dengan durasi kurang lebih 3 bulan dan melayani sekitar 800 mahasiswa dan 40 staf admin. Hal ini berarti pengujian harus memperhitungkan beban pengguna yang besar. Modul krusialnya meliputi manajemen koleksi yang paling penting, modul peminjaman dan pengembalian yang membuat validasi denda otomatis. Di slide 3 ini yaitu di rekapitulasi total estimasi biaya testing. Berdasarkan simulasi kami, total estimasi biaya testing untuk proyek ini adalah 37 juta. Biaya ini kami menjadi 3 kategori, yaitu biaya langsung 23 juta mencakup gaji tester dan infrastruktur awal. Biaya tidak langsung Rp 10 juta dialokasikan untuk memitigasi risiko defect, leak, dan potensi penundaan proyek yang mencerminkan tingkat risiko data tinggi pada sistem ini. Biaya jangka panjang 4 juta untuk maintenance, automasi, dan upgrade tools agar kualitas sistem berkelanjutan. Baiklah, di slide 4 yaitu rincian komponen biaya berdasarkan persentase. Pada saat ini kami menyajikan rincian alokasi biaya per komponen aktivitas testing di mana total 37 juta dialokasikan. Ada 2 poin penting yang menonjol. Biaya tenaga kerja sekitar 25% atau 9,25 juta. Ini adalah proporsi terbesar karena gaji tester merupakan komponen inti dalam setiap proyek testing. Biaya kesalahan 16% atau 5,92 juta. Kami sengaja menaikkan alokasi ini secara signifikan. Alasannya adalah tingkat risiko data transaksi yang sangat tinggi. Kami perlu mengalokasikan anggaran cukup untuk waktu developer fixing dan potensi biaya penundaan. Pengujian manual versus otomatis. Kami mengalokasikan 15% untuk manual testing karena metode ini dipilih sebagai utama untuk menguji modul kompleks dan berisiko tinggi, sementara pengujian otomatis 7% diterapkan secara selektif untuk efisiensi di modul yang stabil. Komponen lain seperti biaya alat pengujian 10% dan biaya lingkungan 8% memastikan kami memiliki tools yang memadai untuk load testing dan cross browser testing karena sifat sistem yang web based dan jumlah pengguna yang besar. Faktor penentu dan utama biaya testing. Jadi di sini ada beberapa elemen kunci yang sangat mempengaruhi biaya testing dalam proyek ini, yaitu 1. Kompleksitas fitur, 2. Tingkat risiko karena terdapat kesalahan transaksi karena terdapat nanti gejala contoh seperti kesalahan transaksi. Ini kita tidak minta-minta, ya kan? Tetapi risiko ini sangat tinggi gitu loh. Jadi biaya kesalahan itu 16%. Jumlah pengguna dari total 840 kurang lebih ya pengguna mahasiswa dan staf memaksa melakukan load testing yang menambah biaya dan alat data. Metodologi pengujian. Jadi pengujian manual 15% pada modul krusial meningkatkan kebutuhan dan biaya SDM. Jadi di sini manfaat investasi testing dan komprehensif. Meskipun biaya testing terbesar, investasi ini memberikan nilai jangka panjang signifikan seperti itu ya. Seperti deteksi dini cacat, pengurangan biaya jangka panjang, keamanan data, kepuasan pengguna, dan dukungan skalabilitas.
Jadi ini bisa dilihat investasi testing yang sangat signifikan ya. Ada beberapa poin yang harus kita catat dan juga ini sangat penting bagi eh, kita yang akan mengalokasikan dana seperti itu ya. Jadi di sini ada proyeksi dampak negatif tanpa testing memadai. Mengabaikan investasi dalam testing dapat berujung pada konsekuensi yang jauh lebih mahal. Jadi ada 4 segitiga piramida ya. 4 piramida yang menjadi concern di mana ada beberapa hal yang kalau kita mengabaikan investasi dalam testing itu konsekuensinya sangat buruk dan jauh lebih mahal. Satu, reputasi buruk. Kedua, kerugian finansial. Ketiga, data rusak. Keempat, sistem tidak stabil. Jadi kalau apa tuh sistem tidak stabil? Maksudnya apa? Yaitu seringnya error dan crash yang mengganggu operasional pastinya. Data rusak, inkonsistensi data peminjaman dan denda fatal. Kerugian finansial, pastinya biaya perbaikan bug yang sangat tinggi pasca rilis dan potensi penalti. Reputasi buruk, kehilangnya kepercayaan dari mahasiswa dan staf perpustakaan. Jadi kalau kita mengabaikan investasi dalam testing itu sangat yang paling tinggi ya, sangat rentan atas reputasi atau citra buruk aplikasi terhadap kepercayaan dari mahasiswa dan juga staf perpustakaan. Baiklah, di sini kesimpulan akhir ya. Kesimpulannya ada 4 faktor utama yang menentukan besaran biaya ini. Satu, yaitu kompleksitas fitur seperti validasi denda. Dua, tingkat risiko data transaksi yang fatal yang tercermin pada alokasi biaya, jumlah pengguna yang memaksa dilakukannya load testing, metodologi yang memprioritaskan pengujian manual untuk modul krusial. Investasi awal sebesar 30 juta ini bersifat strategis. Kami merekomendasikan untuk menjalankan rencana ini secara disiplin karena investasi komprehensif ini akan melindungi proyek dari bug mahal pasca rilis, potensi kerugian finansial sampai pada reputasi buruk, yaitu bisa dilihat tadi di segitiga bersusun, yaitu itu yang paling buruk lah ya, nomor 1. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.